Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita memuji hanya kepada Allah dan kita berlindung juga kepada Allah, dan kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam yang buruk yang akan menimpa kita, dan kita juga berlindung kepada Allah dari buruknya akhlak kita, dari jeleknya perbuatan kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini Allah ridhoi, Allah rahmati, Allah berkahi, karena majelis yang sedang kita lakukan ini adalah majelisnya para malaikat, mudah-mudahan, sehingga diharapkan setelah kita keluar dari majelis ini, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah Allah sabdakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia sangat menginginkan keselamatan para sahabatnya, keselamatan kita sebagai umatnya. Dan terhadap orang-orang yang beriman, beliau sangat santun dan sangat sayang. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kalau tidak salah ini pertemuan yang ke-42 ya Mas? Betul? Lebih Mas. 42. Ya, sekitar 42 dan 43. Sayang tidak terlacak. Tapi semua itu kalau bukan karena Allah kita tidak bisa istiqomah. Sejauh ini jangan sampai kita beranggapan bahwa semua itu karena kehebatan kita, karena semuanya usaha kita. Jangan sampai kita beranggapan demikian. Karena kalau Allah berkehendak kita berhenti, kajian kita berhenti, ya sudah memang berhenti. Kita beraktivitas yang lain, aktivitas yang tidak baik. Kalau berpindahnya ke aktivitas yang baik, barangkali dimaklumi. Tetapi kalau Allah menghendaki kita kok aktivitasnya untuk kepentingan duniawi semata, nah, itu merupakan musibah bagi kita. Allah masih memberi jalan yang benar buat kita, makanya dari itu kita syukuri nikmat itu. Dan kita berharap jangan sampai Allah nanti meninggalkan kita sampai ruh terpisah dengan jasad kita. Kemarin sudah sampai pada dahsyatnya ujian. Dahsyatnya ujian yang dialami oleh kaum muslimin ketika terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab. Ujian yang pertama kemarin sudah sempat kita bahas, yaitu membelotnya atau berkhianatnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Lalu yang kedua, ujian itu datang dari Allah, dan ini merupakan sunnatullah, bahwa tidak akan ada kebahagiaan kecuali harus diawali dengan kesusahan. Tidak ada kemenangan kecuali harus diawali dengan perjuangan yang sangat sulit. Maka dari itu Allah menjalankan sunnahnya, yaitu kaum muslimin mengalami pengepungan yang sangat ketat. Sangat ketat. Pertama tadi Bani Quraidah sudah berkhianat, lalu yang terjadi di medan pertempuran
Karena orang-orang musyrik telah mengetahui bahwa orang-orang Yahudi Bani Quraidah mereka berkhianat, pressure atau tekanan mereka terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 10-11. Bagaimana beratnya ujian yang Allah berikan kepada kaum muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah ketika pasukan Ahzab itu datang atau mendatangi kalian dari depan dan dari belakang kalian. Wa idh zaghatil absar, dan pandangan mata kalian terpanah melihat besarnya pasukan itu. Terpana, terperanjat karena melihat betapa dahsyatnya, betapa besarnya pasukan Ahzab itu menghampiri kalian. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan hati kalian telah sesak hingga seolah-olah hati itu telah sampai di kerongkongan. Jadi kalau orang sudah panik, takut itu Allah gambarkan hatinya naik sampai ke kerongkongan, sampai nafasnya itu susah. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan ketika itu engkau mulai berprasangka yang tidak-tidak terhadap Allah. Wa tadhunnuna billahi dhunun. Lalu Allah lanjutkan dalam ayat selanjutnya, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah orang-orang beriman diuji keimanannya, wa zulzilu zilzalan syadida, dan hatinya digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Tetapi bagaimana tanggapan orang-orang beriman ketika itu? Ketika dada sudah sesak, pandangan mereka sudah terpana melihat betapa besarnya pasukan Ahzab itu, mereka responnya luar biasa. Kata Allah, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman melihat tentara Ahzab, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini nih yang telah Allah janjikan dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan mereka tidak bertambah apapun kecuali iman dan Islam. Jadi datangnya pasukan Ahzab yang besar itu tidak membuat mereka takut, tetapi zadahum imanan wa taslima. Yang bertambah itu justru keimanan mereka dan kepatuhan mereka. Lalu bagaimana responnya orang-orang munafik? Mereka sudah mulai mengatakan bahwa dahulu atau kemarin Rasul pernah bilang bahwa nanti akan ada Persia ditaklukkan, Syam ditaklukkan, Yaman ditaklukkan, dan kita bisa bebas mengambil harta mereka. Tetapi sekarang bagaimana? Pasukan Ahzab sudah datang dan kita sudah tidak memiliki tempat yang aman lagi di sini. Bahkan untuk sekedar buang hajat saja kita tidak merasa aman, kata mereka. Lalu mereka mulai meminta izin kepada Nabi, wahai Nabi, sungguh rumah kami terbuka. Rumah kami terbuka, tidak ada penjaganya, maka izinkan kami untuk pulang ke Madinah, menjaga keluarga kami, menjaga rumah-rumah kami yang terbuka. Kami khawatir pasukan Ahzab masuk ke kota Madinah dan mengambil harta kami. Mulai itu, mereka begitu. Ternyata tidak hanya izin yang mereka lakukan ketika pasukan Ahzab mendatangi mereka, mereka juga mengajak orang-orang yang tetap berada dalam barisan kaum muslimin untuk pulang. Kalian pulang saja. Kita tidak perlu lagi ikut bersama Muhammad karena posisi kita sudah sangat terjepit. Mari kita kembali ke rumah, kata mereka begitu. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di hatinya ada penyakit, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Allah dan Rasulnya itu tidak menjanjikan apa-apa kecuali hanya tipu daya belaka. Jadi kemarin yang katanya kita bisa menguasai Persia itu hanya bohong. Kemarin kata Rasul kita bisa menguasai Syam, menguasai Yaman, itu semuanya hanya ghurura, hanya tipu daya belaka. Allah lanjutkan lagi, wa idh qalat ta'ifatum minhum
Dan ingatlah ketika sekelompok pasukan di antara mereka berkata, "Ya ahla Yathrib." Nah, ini baru ketemu nih, nama kota Madinah Yathrib. "Wahai penduduk Yathrib, la muqama lakum farji'u." Sekarang sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi kalian. Farji'u. Maka pulanglah ke Madinah. Wasta'dzinu fariqum minhumun nabi. Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi. Yaquluna inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Kata mereka, "Wahai Nabi, rumah kami terbuka sehingga akan mudah sekali untuk dimasuki oleh musuh." Padahal kata Allah, "Wa ma hiya bi'aurah." Padahal pintu mereka tidak terbuka. Pintu-pintu rumah mereka tidak terbuka. Yuriduna illa firara. Yang mereka ingin itu hanya ingin lari. Firara, hanya ingin lari dari peperangan. Semuanya ingin pulang ke rumah. Nah, di situ nanti ada juga ketika pasukan Ahzab sudah mulai sangat dekat dengan kaum muslimin, terbunuhlah sahabat Nabi yang bernama At-Tufail bin An-Nu'man, terkena lemparan tombak milik Wahsy. Nah, lalu di situ juga ada sahabat mulia Sa'ad bin Mu'adz. Usianya ketika meninggal itu 37 tahun. Setahun lagi saya 37 tahun. Beliau ini masuk Islam usia 30 tahun. Sudah menjadi pemimpin kaum itu usia 27. Usia 27 menjadi pemimpin kaum, usia 30 menerima Islam, usia 37 syahid. Nah, ketika itu Ibnul Ariqah melemparkan anak panah ke barisan kaum muslimin dan ternyata mengenai tangan Sa'ad bin Mu'adz. Maka setelah terkena panah itu Sa'ad bin Mu'adz berdoa, "Ya Allah, kalau kau masih menyisakan peperangan, maka tolong beri aku kesempatan untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada golongan yang paling aku senangi untuk aku perangi kecuali golongan orang-orang yang mendustakan nabimu dan mengusir nabimu. Dia adalah orang-orang kafir Quraisy. Lalu, ya Allah, tolong bahagiakan kedua mataku ini." Maksudnya jangan sampai mataku ini terpejam, artinya meninggal dunia, sebelum kedua mataku ini damai melihat orang-orang Yahudi Bani Quraidah kalah. Doa beliau dikabulkan Allah. Akhirnya setelah orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu ketahuan membelot dan mereka akhirnya dihukum. Setidaknya 700, ada yang mengatakan 400 tentara-tentara Bani Quraidah itu dipenggal kepalanya. Lalu setelah ujian itu datang, maka Nabi mulai melakukan manuver-manuvernya. Beliau berusaha untuk bagaimana agar kaum muslimin ini lepas dari tekanan. Akhirnya kan beliau melakukan negosiasi dengan orang-orang Ghatafan yang jumlahnya itu 6.000 pasukan. Kenapa kok Nabi yang pertama kali dinego itu orang-orang kabilah Ghatafan? Rupanya Nabi sangat tahu persis tujuan mereka berperang itu bukan, sudah kita sampaikan kemarin ya, bukan faktor ideologi atau apapun. Tujuan mereka hanya satu, yaitu ingin menguasai perekonomian Madinah. Maka dari itu Nabi memanggil tokoh mereka, yaitu Usainah bin Hisn, Uyainah bin Hisn. Dipanggil, lalu kata beliau, "Wahai kepala suku Bani Ghatafan, saya punya jalan keluar. Bagaimana kalau engkau menarik seluruh pasukanmu, tetapi nanti engkau akan kami beri 1/3 kurma Madinah. Seluruh kurma Madinah 1/3-nya untuk kalian." Mereka maunya setengahnya. "Tidak, wahai Muhammad, kami ingin setengahnya. Setengah dari kekayaan kota Madinah, kurmanya untuk kami." Akhirnya terjadi negosiasi yang cukup panjang. Disepakatilah 1/3 kurma Madinah itu diserahkan kepada mereka. Yang penting kalian menarik pasukan. Nah, setelah itu
Nabi baru bermusyawarah kepada para sahabatnya. Yang di situ ada Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'ad. Wahai para sahabatku, sungguh aku telah bersepakat dengan Uyainah bin Hisn bahwa mereka siap untuk menarik pasukan yang jumlahnya 6.000 itu, asalkan kita menyerahkan kepada mereka sepertiga dari kurma Madinah. Bagaimana pendapat kalian? Itu tadi hanya pendapat beliau pribadi. Artinya sebelum musyawarah beliau sudah membuat kesepakatan dengan Uyainah. Maka jawaban Sa'ad bin Mu'ad, wahai Nabi, usulan seperti itu apakah datangnya dari diri engkau sendiri? Atau itu wahyu dari Allah? Atau Anda mengusulkan demikian hanya semata-mata untuk kepentingan kami? Maka Nabi menjawab, itu hanya usulan saya, wahai sahabatku. Lalu Sa'ad bin Mu'ad berkata, wahai Rasulullah, dahulu kami dengan orang-orang Bani Ghatafan itu sama-sama musyrik, sama-sama penyembah berhala. Itu pun kami tidak pernah saling menyerahkan barang di antara kami. Kami orang-orang Madinah tidak pernah memberikan kurma kami kepada mereka, kecuali urusan jual beli atau tukar menukar barang. Apalagi sekarang, kami telah dimuliakan oleh Allah dengan agama ini. Kami telah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal syariat ini. Maka kami tidak rela menyerahkan kurma kami kepada mereka. Lalu Sa'ad bin Mu'ad mengambil, mungkin dahulu bukan kertas ya, daun atau apa gitu, diambil, lalu disobek oleh beliau. Ada yang mengatakan dicoret perjanjian itu. Kata beliau, wahai Rasul, biarkanlah mereka menyerang kita. Akhirnya tidak jadi kesepakatan itu. Nah, sebenarnya Nabi ingin mengetahui sejauh mana loyalitas para sahabat, keteguhan para sahabat dalam menghadapi situasi seperti ini. Rupanya beliau sangat bahagia karena melihat sahabat-sahabatnya seperti itu. Dan ini membuktikan bahwa para sahabat itu tidak terpengaruh sama sekali dengan dahsyatnya serangan, tidak terpengaruh sama sekali dengan beratnya ujian, besarnya pasukan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah sangat terlatih, baik fisiknya maupun jiwanya. Jadi kalau ada pasukan besar yang datang, ya sudah ya Rasul. Yang penting tugas kita adalah melawan mereka. Kurma Madinah jangan sampai diserahkan kepada mereka. Itulah gambaran bagaimana kuatnya para sahabat. Jiwa mereka, iman mereka sangat kuat. Lalu yang selanjutnya, Nabi melakukan istilahnya tashkik. Tashkik itu menanamkan keraguan-raguan pada barisan musuh. Nah, kebetulan waktu itu dan qadarullah, ada seorang musyrikin yang pada hari itu, hari yang sangat genting itu, Allah kirim ke dalam barisan kaum muslimin yang bernama Nu'aim bin Mas'ud, yang Allah kirim untuk masuk Islam. Dan dia memang datang ke situ untuk masuk Islam. Tetapi keislamannya ini tidak diketahui oleh siapapun, hanya Nabi dan beberapa para sahabat. Wahai Nabi, aku ingin masuk Islam dan tolong beri aku tugas. Maka kata Nabi, innaka rajulun wahid. Kamu ini hanya seorang laki-laki. Bagaimana aku beri tugas kepadamu? Harus tugas yang semacam apa yang aku berikan? Tapi begini saja, buatlah pasukan musuh itu bercerai-berai. Nah, disinilah ada hadis yang mengatakan, fa innal harba khid'atun atau khud'atun. Karena sesungguhnya perang itu adalah tipu daya. Jadi memporak-porandakan musuh itu kalau dalam peperangan boleh dengan cara apapun, dengan cara yang tidak jujur juga boleh. Tapi dalam al-harbu, dalam peperangan. Maka kemudian keislaman beliau tidak diketahui oleh siapapun. Nu'aim bin Mas'ud datang ke orang-orang Yahudi Bani Quraidah, mengatakan bahwa kalian tahu tidak, aku ini posisinya di tengah-tengah kalian seperti apa? Tahu, engkau adalah orang yang kami percaya kata-katanya dan sebagainya. Kalau begitu tolong dengarkan pendapat saya
sebenarnya kalau kalian ingin menyerang Rasulullah dan para sahabatnya, kalian akan memiliki resiko yang besar. Seandainya nanti pasukan Ahzab berhasil memenangkan kaum muslimin, setelah itu mereka pasti akan pulang ke Mekah dan kalian akan tinggal di sini, dan sangat mungkin kalian akan diserang oleh pasukannya Muhammad. Atau nanti kalau sampai kalah, kalian justru akan lebih hancur lagi. Maka pendapat saya, ambil saja 10 anak pemuka-pemuka Quraisy itu, kalian jadikan sebagai jaminan supaya mereka nanti takut kalau ingin membelot. Setuju kan akhirnya mereka? Setuju. Lalu setelah dari Bani Quraidah, Nu'aim bin Mas'ud datang ke pasukan Ahzab, menghampiri orang-orang kafir Quraisy, berbicara kepada Abu Sufyan bin Harb. Kata beliau, wahai Abu Sufyan, sungguh kalian telah tahu posisiku di hadapan kalian. Karena waktu itu kan dia masih musyrik. Maksudnya ketika sebelum mengenal Islam, dia bukan Yahudi tetapi musyrik. Kata Nu'aim, sungguh orang-orang Yahudi Bani Quraidah itu telah berkhianat. Mereka ingin agar kalian menyerahkan 10 anak kalian untuk diserahkan kepada Muhammad sebagai jaminan. Nah, itulah timbul namanya perselisihan. Akhirnya yang di Yahudi Bani Quraidah juga sudah mulai goyah, demikian pula yang di pasukan orang-orang kafir Quraisy sudah mulai goyah. Akhirnya sudah mulai goyah seperti itu, Rasul tinggal berdoa. Karena tadi sudah bilang ke kabilah Ghatafan dan sudah dijawab oleh Sa'ad bin Mu'adz, sudah bilang kepada Nu'aim untuk memporak-porandakan barisan musuh. Akhirnya yang selanjutnya adalah Rasul tinggal berdoa. Dan pada waktu itu para sahabat itu sampai bilang ke Rasul, wahai Rasul, dada kami sudah sesak dan seolah-olah sudah jepit masuk ke kerongkongan. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Zikir atau wirid apa yang harus kami lakukan? Kata beliau, katakanlah Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Dalam kondisi terjepit seperti itu, ucapkanlah, ya Allah, tutupilah kelemahan kami dan tenangkanlah jiwa kami. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Jadi bahasa Arab itu indah ya. Rawah dan aurah hanya dibalik tapi artinya beda, tapi kalau dipadukan artinya bagus. Apalagi itu sabda Nabi. Maka mereka wiridnya seperti itu, Allahumma astur auratana wa amin rawatana, begitu. Nah, setelah sudah dilakukan semuanya itu, sebab-sebab kemenangan sudah beliau lakukan, akhirnya beliau berdoa. Nah, ketika berdoa itulah Allah menggambarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kalian. Idz ja'atkum junudun, ketika pasukan Ahzab mendatangi kalian, fa arsalna 'alaihim riha, lalu kami kirimkan kepada pasukan Ahzab itu riha. Riha yaitu angin. Tapi di sini terjemahnya adalah angin yang sangat kencang atau angin topan. Wa junudan lam tarauha, dan tentara-tentara yang kalian tidak bisa melihatnya, yaitu para malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha mengetahui atau Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Rasul menggali parit, Rasul berdoa, Rasul mencerai-berakan barisan kaum musyrikin, itu basiro, Allah melihat semua itu. Maka Allah menolong beliau. Setelah sudah berdoa, beristighotsah dan sebagainya, Allah menangkan kaum muslimin dengan tadi mendatangkan para malaikat, lalu mendatangkan angin dan sebagainya. Nah, tidak cukup sampai di situ, jamaah rahimakumullah. Rasul juga ketika berada dalam pasukan itu, beliau sempat mengumumkan kepada pasukan, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang mau
memberi informasi kepadaku tentang keberadaan musuh. Bagaimana kondisi mereka. Nanti kalau ada yang berhasil atau mau menyampaikan pesan ini, menyampaikan amanah ini, akan menjadi pendampingku di surga. Kalau ada di antara kalian yang mau memberitakan informasi kepadaku, menyampaikan informasi kepadaku tentang kondisi musuh saat ini, maka nanti akan menjadi pendampingku di surga. Sampai 3 kali beliau mengumumkan itu di hadapan para sahabat. Tidak ada yang berani jawab. Ketika membaca ini saya sempat berpikir, para sahabat itu isinya sahabat-sahabat senior, itu butuh 3 kali motivasi dari Rasul. Itu pun tidak ada yang menjawab. Artinya bagaimana bisa kita bayangkan, kondisinya berarti sangat mencekam waktu itu. Jadi pendampingku di surga, sampai 3 kali nggak ada yang mau bergerak. Makanya kemudian Rasul langsung menunjuk, wahai Hudzaifah, bangkitlah, carilah informasi dan sampaikan kepada saya. Tapi tugasmu hanya satu, mengetahui informasi itu dan jangan bertindak yang lain. Nah, maka beliau kemudian keluar dari parit, yang jelas turun dari parit kemudian keluar, dan inilah mukjizat karomah yang Allah berikan kepada beliau. Ketika itu kan angin topan masih terus berhembus ya, dan bahkan dalam kitab Ghazawatur Rasul itu hujan deras juga waktu itu, tetapi hujannya di luar Khandaq. Di dalam Khandaq gak ada angin, gak ada hujan. Ketika Hudzaifah telah keluar dari parit itu, yang beliau rasakan hangat, tidak ada angin, dan tidak ada hujan. Itu wali. Wali itu karomahnya begitu. Dan ketika itu beliau melihat Abu Sufyan sedang berteduh di sebuah tenda sambil menghangatkan badannya dengan api. Lalu Abu Sufyan bilang kepada pasukannya, wahai pasukan, pegang erat-erat tangan sahabat atau kawan-kawan kalian yang ada di kanan kiri kalian. Kemudian tanyakanlah namanya. Maka ketika itu ini terbukti ya bagaimana Hudzaifah memang orang pilihan betul, bahwa dia ini orang yang sangat cekatan. Ketika Abu Sufyan mengatakan demikian, justru dia yang langsung memegang tangan musuhnya, kanan kiri dipegang, dan dia langsung yang bertanya, engkau siapa? Dan ini tokoh terkenal. Ada Amr bin As juga disebut di situ, yang satunya saya lupa. Tapi yang jelas salah satu dari 2 orang itu menyebut Amr bin As. Saya Amr bin As, yang ini tokoh terkenal juga. Jadi yang sebelahnya nggak sempat bertanya ke dia, kamu siapa? Itulah bentuk penjagaan Allah. Maka ketika sedang melihat Abu Sufyan sedang berada di hadapannya itu, dia sempat tergoda ingin memanah karena bawa anak panah. Sudah mengeluarkan anak panah, dan itu kalau dipanah pasti kena dan pasti tepat sasaran. Tapi dia ingat sabda Nabi, perintah Nabi bahwa tugasmu hanya ini, jangan sampai melakukan yang lain. Kalau kata Ustadz Khalid Basalamah, kalau sampai Hudzaifah ini melakukan tindakan begitu, bisa jadi dia nanti kalau mati tidak mati syahid, karena telah melanggar perintah Rasul. Maka kata Hudzaifah, aku letakkan kembali busur panahku dan aku kembali berbaur dengan pasukan kafir. Setelah semuanya dianggap aman, beliau pulang. Nah, ketika pulang itu, kemudian Rasul melihat Hudzaifah ini sudah mulai kedinginan. Tugasnya selesai, dinginnya datang. Tadi waktu sedang menjalankan tugas, hangat badannya. Tapi begitu tugasnya selesai, beliau sudah merasa kedinginan. Lalu Rasul memberi jubahnya. Diselimutkan kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah tertidur. Itu kisah dari Hudzaifah. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dihadirkan oleh Allah dalam pertempuran ini. Ini udah setengah jam belum ya, Man? Belum, Man? 10 menit lagi insya Allah ya. Tentang mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam peperangan ini setidaknya ada 4 yang Allah tunjukkan. Dan itu semuanya indrawi.
bisa dilihat oleh para sahabat. Yang pertama, adalah tanah liat yang tadinya sangat sulit untuk digali. Ketika menggali parit itu, tiba-tiba berkat doa Nabi, tanah itu berubah menjadi pasir yang sangat mudah digali. Ini disebutkan dalam kitab yang dikarang atau ditulis oleh Ibnu Ishaq. Jadi suatu ketika di saat para sahabat sedang menggali parit, itu ada tanah liat yang sangat sulit digali, saking kerasnya. Tanah liat di padang pasir barangkali berbeda kondisinya dengan tanah liat yang ada di tempat kita. Itu sampai dengan alat pun sulit sekali untuk digali. Maka kata Rasul, wahai sahabatku, ambilkan, anggaplah seember air. Lalu ember itu beliau ludahi. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah. Dan setelah itu air itu disiramkan kepada tanah liat tadi. Dan kata para sahabat, demi Allah, kami melihat tanah liat itu telah berubah menjadi pasir yang sangat mudah untuk kami gali. Itu mukjizat pertama. Yang kedua, sepupunya Abdullah bin Rawahah, anak kecil perempuan, disuruh ibunya untuk mengantar makanan, yaitu berupa kurma. Hanya segenggam, kecil, sedikit. Tolong berikan kurma ini kepada ayahmu dan juga pamanmu Abdullah bin Rawahah di Khandaq sana. Ketika sedang berangkat ke sana dan sudah hampir sampai di Khandaq, Rasul melihat anak wanita ini. Wahai anakku, kemarilah, apa yang kamu bawa? Ini ya Rasul, segenggam kurma. Sini. Sama Rasul diterima, didoakan. Lalu di tangan Rasul ini kurmanya tiba-tiba tumpah, nggak muat. Rasul kemudian memerintahkan kepada anak ini, tolong ambilkan sorban, kain. Kita taruh di atas sorban. Bertambah terus jumlahnya. Sampai itu sorban juga nggak muat. Sahabat-sahabat dipanggil. Ayo kita makan siang, kata beliau. Makan siang. Semuanya makan. Selesai makan, itu kurma keluar dari sorban. Maksudnya tumbuh terus gitu loh, ada terus. Sampai berserakan di luar sorban. Padahal tadinya hanya genggaman anak kecil. Seberapa kan, paling 10 mungkin ya. Itu didoakan oleh Rasul sehingga menjadi berkah. Allah menambahkan jumlahnya. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Yang ketiga, kemarin sudah kita ceritakan sedikit. Kambingnya siapa Pak kemarin? Jabir bin Abdullah. Kambingnya Jabir bin Abdullah yang kecil, dia juga orang miskin, gak punya apa-apa. Beliau memerintahkan kepada Nabi, wahai Nabi, ajaklah beberapa sahabatmu, 3-4 orang, karena kambing kami ini kecil. Inilah ya tipe pemimpin yang seperti ini yang susah dicari. Beliau justru manggil para sahabatnya, wahai sahabatku, bangkitlah, kita diundang makan oleh Jabir. Apakah ada pemimpin yang seperti ini? Dia susah ikut susah, sahabatnya sedih ikut sedih, sahabatnya bahagia juga ikut bahagia. Dia mendapat jatah bahagia, ingin makan dan istirahat di rumah Jabir. Itu juga masih ingat para sahabat yang bekerja menggali parit itu. Maka kemudian diajak semua. Tapi pesannya, bilang ke istrimu, hai Jabir, jangan diapa-apakan periuk itu, jangan dibuka, jangan diapa-apakan. Biar aku nanti yang membukanya. Tahu kan kemarin akhirnya seluruh makanan itu diberikan kepada pasukan dan masih tersisa sehingga diserahkan kepada penduduk Madinah. Baru habis. Kalau memang tujuan beliau itu mencari harta, tidak harus begitu ya. Tidak harus mengganjal perutnya dengan batu. Kalau tujuannya itu kekuasaan, tentunya orang yang ingin berkuasa tidak akan sabar. Kekuasaan dunia maksudnya. Tidak akan sabar menerima cobaan seberat itu. Tapi tujuan beliau hanya satu, supaya kita itu selamat. Supaya risalah beliau itu sampai kepada kita. Tujuannya cuma itu. Makanya tadi kan ayatnya, Azizun alaikum ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Penderitaan kita itu
bagi beliau berat gitu loh. Dan beliau sangat menginginkan keselamatan pada kita. Beliau tuh tidak ingin kalau kita itu bermaksiat, beliau tidak ingin kalau kita itu melanggar perintah Allah. Makanya kata beliau berat gitu kalau kalian sampai melanggar, sampai bermaksiat itu yang berat juga Rasul gitu. Maka dari itu ya kita berusaha supaya ya setidaknya sepekan sekali bisa membuat senyum Rasul. Bisa membuat Rasul tersenyum gitu, lumayan. Nah, itu mukjizatnya. Nah, ini ada mukjizat yang besar yang keempat, beliau ditampakkan masa depan. Nah, ketika itu kan ada batu yang sangat keras yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Sahabat mengadu, wahai Rasul, kami menghadapi masalah. Ada sebuah batu yang kami tidak bisa menghancurkannya. Maka Rasul, baiklah. Bismillah kata beliau, bismillah, batunya dipukul, kata beliau, Allahu Akbar. Sungguh Allah telah menampakkan kepadaku, telah menyerahkan kunci-kunci Roma. Kunci-kunci Roma. Maksudnya, bumi Syam itu suatu saat akan kita menangkan, akan kita ambil, kata beliau. Dan saat ini aku benar-benar melihat kondisi kota itu. Jadi live langsung ditampakkan. Padahal beliau sedang kelaparan waktu itu kan ya. Sedang lapar, sedang susah. Tapi Allah kemudian tampakkan, nanti akan kamu kuasai wahai Nabi. Lalu yang kedua, ketika batu itu masih ada, dihancurkan lagi oleh Nabi. Sungguh telah ditampakkan kepadaku negeri Persia yang nanti akan kita kuasai. Pertama Syam atau Roma tadi, yang kedua Persia. Dan yang ketiga kata beliau, aku benar-benar diberi kunci kerajaan Yaman. Kata beliau, demi Allah, aku benar-benar melihat pintu-pintu Son'a dari tempat berdiriku ini. Son'a itu kan ibu kotanya Yaman. Kata beliau, aku melihat pintu-pintu kota Son'a dari tempat berdiriku ini. Jadi ditampakkan. Maka dalam sebuah buku Ibnu Ishaq berkata, orang yang tidak aku ragukan kejujurannya berkata kepadaku, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata ketika negeri-negeri yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ditaklukkan, betul-betul ditaklukkan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan pemerintahan sesudahnya. Jadi memang yang disebutkan tadi kuncinya sudah dipegang oleh Nabi istilahnya. Tinggal tugasnya kaum muslimin adalah menaklukkan itu. Barangkali itu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap kepada Allah semoga apa yang kita lakukan Allah ridhoi. Karena kalau capek kita bermajelis, capek kita menyisihkan waktu, tetapi kok tidak Allah ridhoi, ya musibah buat kita. Jadi sekecil apapun ikhtiar kita, ya mudah-mudahan Allah ridhoi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.